Sedang. Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu minibus dan dua mobil truk terjadi di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Menggala, Tulang Bawang, Minggu pagi. Kondisi minibus ringsek pada bagian kanan depan, sementara salah satu truk tanpa muatan terperosok ke kebun singkong. Menurut saksi, kecelakaan diawali dari truk bermuatan tebu yang melintang di tengah jalan akibat tergelincir saat hujan lebat. Saat bersamaan, datang sebuah truk yang tidak mampu lagi mengerem dan akhirnya menabrak bagian belakang truk tebu lalu disusul ditabrak minibus. Kan licin kan jalannya. Aku udah menghindar. Nah, kodes itu hindarin saya tapi tetap kena. Nyabet lah buntut saya kan. Nah, terus nggak tahu ya depan ada pribadi. Ya udah saya ngedar pribadi. Kodesel miring, pribadi kena kepalaku gitu lah. Kondisinya sampai yang bawa? Iya. Kondisi sopir sampai gimana? Apa kawan sampean? Luka? Kondisi saya alhamdulillah nggak apa-apa. Kawan? Kawan nggak ada, kawan saya sendirian Pak. Dua orang penumpang minibus mengalami luka berat dan segera dibawa ke Rumah Sakit Mutiara Bunda, sementara sopir truk mengalami luka di tangan. Untuk kondisi kendaraan, R3 mengalami rusak bagian depan sebelah kanan. Untuk yang Kolisek pun mengalami rusak bagian depan. Dan yang Fuso tidak mengalami kerusakan karena pas di bagian belakangnya. Saya ini sudah dievakuasi belum? Untuk kendaraan sudah kita evakuasi di sini di pos Unilaka Polres Tulang Bawang. Untuk korban luka ada berapa? Korban luka yang itu ada 2 orang, sopir dan penumpang. Mobil minibus ya? Yang di garis sebelah kanan itu yang sopirnya. Ketiga mobil dibawa ke Polres Tulang Bawang, sementara kedua sopir masih diperiksa polisi terkait penyebab kecelakaan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pria yang mengalami depresi tercemplung ke dalam sumur di Kelurahan Wailaga, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Minggu siang. Korban bernama Ganda, berusia 31 tahun, masih dalam kondisi sadar di dalam sumur. Tak hanya kedalaman sumur yang hingga belasan meter, evakuasi korban juga terkendala. Korban menolak dievakuasi petugas. Setelah dibujuk rayu, korban akhirnya mau dievakuasi dengan diikat tambang dan ditarik dari atas. Korban selamat namun mengalami luka lecet di beberapa bagian tubuhnya yang kemudian dibawa ke puskesmas. Personil dengan peralatan tali untuk mengevakuasi. Oke, terima kasih, boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Kecamatan Gajah Basah. Mana suara Kecamatan Gajah Basah? Terima kasih banyak untuk Wali Kota Badalam. Ibu Wali Kota bahwasannya dalam kegiatan tupoksi pemadaman air itu ada guna penyelamatan. Warga masyarakat senantiasa berhati-hati melaksanakan aktivitas apabila yang dirasa mengkhawatirkan ataupun beresiko dihindari untuk tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tidak ada yang tahu secara pasti penyebab korban bisa tercemplung ke dalam sumur di belakang rumahnya. Namun menurut petugas damkar, ia tercemplung saat bermain di sumur. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Seorang warga Bandar Lampung bernama Afrizal ditangkap dan nyaris diamuk warga. Pasalnya, pria 45 tahun ini menyebarkan surat proposal meminta sumbangan untuk acara perayaan 17-an palsu mengatasnamakan sebuah ormas. Dari 30 surat yang dibuat, baru 10 yang disebar dan sudah mendapatkan uang Rp100.000. Menurut pelaku, proposal disebar ke sejumlah perusahaan dan toko di Kecamatan Sukabumi dan uangnya dipakai untuk kebutuhan pribadi. Modus ini rupanya juga dilakukan pelaku pada HUT RI tahun lalu. Berapa kali sih Bang melakukan proposal ini Bang? 2 tahun ya. 2 tahun ya Bang ya. Targetnya apa Bang itu persebar? Masukinnya toko apa ruko? Temu aja gitu ya. Udah dapat berapa duit? 100.000. Kita mau niat kita motivasi apa sih Bang kita bawa pemuda Pancasila Bang? Hah? Susah. Perwakilan ormas mengklaim tidak pernah membuat surat proposal apapun, terlebih untuk merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia.
Masyarakat diminta melaporkan jika ada penipuan mengatasnamakan ormas mereka ke sekretariat yang ada di wilayahnya. Menangkap seorang oknum yang membawa nama Pemuda Pancasila Kecamatan Sukabumi untuk meminta sumbangan dalam rangka HUT RI. Jadi pada saat dicek, pemilik gudang menanyakan bahwa PP mengadakan sumbangan, ternyata itu bukan. Nah, jadi terakhir tertangkaplah oknum yang mengatasnamakan PP. Dan ternyata ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Dan memang sedang dicari sama pengurus kita di PAC Sukabumi. Akhirnya tertangkap juga. Kasus ini tidak diteruskan ke polisi. Setelah menandatangani surat permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, pelaku kemudian diperbolehkan pulang. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.